Mantap nih. Erick Thohir temui dan salaman dengan kiper Emil Audero, kode dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui kiper Inter Milan Emil Audero. Keduanya juga bersalaman dan berfoto bersama. Diketahui Erick Thohir sedang dalam lawatan ke Eropa. Selain Emil Audero, ia juga berjumpa dengan mantan bos Inter Milan Massimo Moratti. Emil Audero adalah penjaga gawang kedua Inter Milan di musim ini. Ia dipinjam dari Sampdoria sejak awal musim lalu sampai musim ini selesai. Emil Audero sendiri punya darah Indonesia yang kental. Bagaimana tidak, ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Ayah Emil Audero berasal dari Indonesia dan ibunya dari Italia. Namun sejak kecil Emil Audero telah dibawa ke negeri pizza dan besar di sana. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, ujar Erick Thohir di Instagram pribadinya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, Forza Inter, jelas Erick Thohir. Emil Audero merupakan salah satu pemain keturunan Grade A yang memungkinkan untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Namun, kiper berumur 27 tahun itu masih belum menunjukkan minatnya. Garuda mendunia. Ex-kiper Milan sebut timnas Indonesia maju usai ukir sejarah di Piala Asia. Kiper juara Liga Champions 2007 bersama Milan, Zeljko Kalac mengakui timnas Indonesia. Namun, pada kenyataannya sulit untuk bersaing melawan tim yang lebih bagus dari Anda, ujar Kalac. Ketika pemain bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan pemain lain, sulit menandinginya, jelas Kalac. Jelang Piala Asia 2024, timnas U23 Indonesia punya bekal lebih baik ketimbang Malaysia dan Vietnam. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia berada di grup yang berbeda dari Malaysia dan Vietnam di Piala Asia 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya harus bersaing di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania U23. Sedangkan Malaysia dan Vietnam menempati grup D bersama Uzbekistan serta Kuwait. Bila dibandingkan dengan Malaysia, performa timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia 2024 tercatat lebih baik. Hal tersebut berdasarkan dari hasil 2 laga uji coba terakhir yang dilakukan kedua tim. Timnas U23 Indonesia mampu meraih 1 kemenangan dan menderita 1 kekalahan. Di lain pihak, Malaysia menelan 2 kekalahan beruntun. Kekalahan Malaysia diperoleh saat melawan Cina dan Qatar U23. Beralih ke Vietnam, timnas U23 Indonesia juga memiliki bekal lebih baik terkait skuad. Dilansir dari The Tao, tim asuhan Hoang Anh Tuan dinilai tak punya striker yang mumpuni untuk tampil di Piala Asia U23. Sebagai informasi, Vietnam kini memiliki 6 pemain yang berposisi sebagai penyerang. Namun, nama-nama yang ada jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya. Bui Vi Hao merupakan pemain dengan jatah bermain terbanyak di V-League 2024, yakni sebanyak 14 laga. Namun, Bui Vi Hao hanya mampu menorehkan 1 gol. Sementara itu, timnas U23 Indonesia sepertinya tak menemui masalah terkait striker. Seperti yang diketahui, banyak pemain bintang di lini serang Garuda Muda. Legenda timnas Indonesia minta pemain lokal contoh sikap pemain keturunan, gak mikirin bayaran. Legenda timnas Indonesia Roci Putirai meminta agar pemain lokal Indonesia mencontoh sikap pemain keturunan yang rela membela merah putih tanpa pamrih. Diketahui timnas Indonesia era kepelatihan Shin Tae-yong banyak menggunakan jasa dari pemain keturunan untuk memperkuat tiap lini pasukan Garuda. Roci Putirai menyoroti pemain keturunan pilihan dari Shin Tae-yong. Dia menilai para pemain ini memilih Indonesia tanpa ada iming-iming materi. Bahkan kualitas dari pemain keturunan pilihan Shin Tae-yong cukup bagus dan mampu mendongkrak performa tim. Komitmen mereka untuk datang tanpa fee itu suatu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal, jelas Roci dikutip Bola Nusantara. Kalau orang yang lahir bukan di Indonesia meskipun mereka punya darah Indonesia, mau berkorban tanpa harus basa-basi, dia datang. Dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, itu satu hal yang luar biasa, sambung Roci. Pemain keturunan pilihan Shin Tae-yong yang rela berkorban membela timnas Indonesia hingga saat ini berjumlah sekitar 11 pemain. Roci juga menjelaskan kalau para pemain keturunan ini benar-benar tulus membela negara Indonesia. Bicara urusan materi menurut mantan pemain timnas era 1991-an tersebut, mereka sudah dapatkan di klub masing-masing. Artinya buat saya sendiri, kalau dalam posisi itu juga, karena selama saya bermain di tim profesional artinya saya sudah dapat materi.
Dengan membela negara, itu satu hal yang tidak semua orang punya kesempatan, jelas Rochi. Penampakan skuad timnas Indonesia jika diperkuat 16 pemain abroad di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia menghuni urutan 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 7 dari 4 laga. Indonesia unggul 4 poin dari timnas Vietnam di posisi 3 dan 6 angka dari timnas Filipina di posisi juru kunci. 2 laga tersisa akan digelar di kandang sendiri, sehingga peluang anak asuh Shin Tae-yong bertahan di posisi 2 Indonesia telah mengalami perkembangan berkaca pada penampilan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menyita perhatian di Piala Asia 2023. Skuad besutan Shin Tae-yong itu berhasil menembus babak 16 besar. Shin Tae-yong pun mengantarkan timnas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah melangkah ke 16 besar Piala Asia. Namun timnas Indonesia mesti menerima kenyataan tak bisa melanjutkan kiprah ke perempat final Piala Asia 2023 karena tumbang di tangan Australia. Zeljko Kalac yang merupakan mantan kiper Australia mengakui tim berjulukan Soceros memang tengah mengalami kemajuan sehingga bisa menang atas Indonesia. Kiper dengan 54 caps bersama timnas Australia itu juga meyakini Soceros mempunyai kesempatan besar untuk lolos putaran final Piala Dunia 2026. Kalac pun menyorot jumlah kontestan Piala Dunia 2026 mendatang yang membengkak jadi 48 tim dari semula 32. Perubahan itu memperbesar kesempatan sebuah tim untuk lolos otomatis. Sekarang lebih mudah bagi Australia, kami adalah salah satu tim terkuat di Asia dan ada banyak tim yang bisa lolos ke Piala Dunia, kata Kalac dalam wawancara eksklusif bersama Kompas. Lebih mudah bagi kami untuk lolos ke Piala Dunia. Kami harus terus berkembang sebagai negara melalui sepak bola. Kalac juga mengamati peta kekuatan sepak bola di Asia. Menurutnya, timnas Indonesia dan tim-tim lain di Asia sudah mengalami kemajuan bagus. Saya pikir Indonesia telah berkembang. Banyak negara Asia mengalami banyak perkembangan, tutur Kalac. Ex-penjaga gawang Leicester itu lantas menjelaskan soal duel timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Kala itu meski sempat kesulitan memproduksi ancaman ke gawang Indonesia, Australia yang banyak bermaterikan pemain dari kompetisi Eropa bisa menutup laga dengan kemenangan.